Yang paling menyakitkan dari hari pernikahanku bukan karena aku kehilangan seorang suami. Yang paling menyakitkan adalah aku kehilangan kepercayaan di depan ratusan pasang mata yang datang untuk ikut berbahagia. Sampai hari ini, setiap kali melihat gaun pengantin yang masih tergantung di lemari, dadaku masih terasa sesak. Rasanya seperti semua kebahagiaan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan menit. Kalau kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan ketika seseorang membongkar rahasia suami kalian tepat di atas pelaminan, di depan keluarga, sahabat, dan semua tamu undangan? Namaku Alia. Sampai hari itu, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Pagi itu semuanya berjalan begitu indah. Akad nikah berlangsung lancar. Arga menggenggam tanganku dengan erat saat ijab kabul selesai diucapkan. Air matanya jatuh ketika mencium keningku. Bahkan ayahku yang jarang memperlihatkan perasaan ikut menyeka sudut matanya sambil tersenyum. Aku masih ingat bagaimana Arga berbisik pelan di telingaku. Akhirnya kita resmi jadi suami istri. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tenggorokanku tercekat karena terlalu bahagia untuk berkata apa-apa. Saat itu aku benar-benar yakin, semua perjuangan kami sudah terbayar. Perjalanan menuju hari itu tidak mudah. Aku dan Arga berpacaran hampir 4 tahun. Kami sama-sama memulai dari nol. Tidak ada orang tua kaya yang membiayai semuanya. Kami menabung sedikit demi sedikit. Aku bahkan rela menunda membeli mobil yang sudah lama kuimpikan agar dana pernikahan kami cukup. Setiap kali lelah bekerja, aku selalu membayangkan satu hal. Suatu hari nanti aku akan pulang ke rumah yang di dalamnya ada Arga. Bayangan sederhana itu selalu membuatku bertahan. Teman-temanku sering berkata aku terlalu percaya pada Arga. Aku hanya tertawa. Karena selama ini, di hadapanku, Arga selalu menjadi laki-laki yang penyabar. Kalau aku pulang terlambat karena pekerjaan, dia datang membawa makanan. Kalau aku sakit, dia yang mengantarkan obat. Kalau aku sedang banyak pikiran, dia selalu berkata, "Tenang, nanti semuanya kita hadapi berdua." Kalimat itu yang membuatku yakin menerima lamarannya. Kedua keluarga pun tampak bahagia. Ibuku berkali-kali mengatakan bahwa aku mendapatkan calon suami yang baik. Ayahku memang tidak banyak bicara, tetapi saat Arga meminta izin menikahiku, beliau hanya berkata singkat, "Jaga anak saya." Itu saja. Arga langsung mengangguk mantap. "Saya janji, Pak." Saat itu aku melihat ayah menepuk bahunya pelan. Aku merasa semua restu sudah lengkap. Persiapan resepsi berlangsung hampir 8 bulan. Memilih gedung, memilih catering, mencetak undangan, mengatur dekorasi, mencoba gaun, memilih lagu untuk prosesi masuk. Semuanya kulakukan dengan penuh semangat. Aku ingin hari itu menjadi kenangan terindah seumur hidup. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat kecil selama persiapan, kami selalu bisa menyelesaikannya. Aku semakin yakin bahwa Arga memang pasangan yang tepat. Namun sekarang, setelah semuanya berlalu, aku baru sadar. Kadang sebuah kebohongan tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang bersama senyum yang terlihat tulus. Ia datang bersama perhatian yang membuat kita lengah. Dan ia tumbuh diam-diam di balik semua kebahagiaan yang kita rayakan. Setelah akad selesai, kami berganti pakaian untuk memasuki aula resepsi. Gaun putih panjang yang kupakai terasa begitu indah. Semua orang memuji penampilanku. Para sepupu sibuk mengambil foto. Teman-teman kantor datang bergantian memberi ucapan selamat. Aku tersenyum tanpa henti. Rasanya pipiku mulai pegal karena terlalu sering tersenyum. Aku benar-benar menikmati setiap detik hari itu. Saat musik mulai dimainkan, pintu aula terbuka perlahan. Aku dan Arga berjalan berdampingan menuju pelaminan. Semua tamu berdiri. Mereka bertepuk tangan. Lampu sorot mengarah kepada kami. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat. Dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Tuhan. Akhirnya aku sampai di hari yang selama ini kuimpikan." Aku tidak tahu. Di antara ratusan tamu yang sedang berdiri menyambut kami, ada seseorang yang sama sekali tidak ikut bertepuk tangan. Seseorang yang terus menatap ke arah pelaminan dengan wajah datar. Dan beberapa menit lagi, seluruh hidupku akan berubah karena langkah orang itu. Aku baru menyadari semua tanda itu setelah semuanya terlambat. Padahal semesta seperti berkali-kali mencoba memperingatkanku. Hanya saja aku terlalu sibuk mempersiapkan hari bahagia kami sampai memilih mengabaikannya.
Sekitar 3 minggu sebelum akad, Arga mulai sering menerima telepon pada malam hari. Awalnya aku tidak pernah curiga. Kupikir itu hanya urusan pekerjaan. Lagi pula, pekerjaannya memang sering berhubungan dengan klien di luar kota. Suatu malam kami sedang makan di sebuah warung langganan. Ponselnya bergetar. Ia melihat layar sebentar, lalu wajahnya berubah sedikit tegang. Bentar ya. Dia berdiri sambil membawa ponselnya menjauh. Aku masih ingat. Dia berjalan sampai ke area parkir. Bukan sekadar berdiri beberapa langkah dariku. Benar-benar menjauh. Aku hanya menatap dari kejauhan. Pembicaraan itu tidak lama. Mungkin 2 atau 3 menit. Saat kembali, senyumnya sudah muncul lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Siapa? Tanyaku santai. Oh, orang kantor. Hari Minggu masih kerja? Dia tertawa kecil. Namanya juga proyek. Kadang gak kenal hari libur. Aku mengangguk. Jawaban itu terdengar masuk akal. Dan aku tidak pernah bertanya lagi. Beberapa hari kemudian kejadian serupa terulang. Kami sedang memilih souvenir pernikahan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dia langsung membalikkan layar ponselnya sebelum mengangkatnya. Aku keluar sebentar. Aku hanya menjawab pelan. Iya. Saat dia pergi, salah satu pegawai toko sempat bercanda. Mas calon pengantin sibuk banget ya? Aku malah ikut tertawa. Iya, lagi banyak kerjaan. Kalau mengingat momen itu sekarang, rasanya aku ingin kembali ke hari itu. Aku ingin menghentikan diriku sendiri. Aku ingin berkata, jangan terlalu mudah percaya. Tapi hidup tidak pernah memberi kesempatan untuk mengulang. Malam sebelum akad juga ada kejadian yang seharusnya membuatku berpikir. Arga mengatakan harus bertemu vendor dekorasi karena ada perubahan mendadak. Aku bahkan menyuruhnya segera berangkat. Nanti jangan pulang terlalu malam. Iya, doain semua lancar. Dia mengecup keningku sebelum pergi. Aku tersenyum melihat mobilnya keluar dari halaman rumah. Saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa malam terakhir sebelum kami resmi menjadi suami istri, ternyata menjadi malam yang menyimpan rahasia terbesar. Keesokan paginya semua orang sibuk. Makeup artis datang sejak subuh. Sepupu-sepupuku mondar-mandir membawa perlengkapan. Ibuku beberapa kali menangis karena terharu. Beliau terus menggenggam tanganku. Nggak nyangka ya? Anak ibu akhirnya menikah. Aku memeluknya. Doain Alia bahagia terus ya, Bu. Beliau mengusap pipiku sambil tersenyum. Pasti. Ayah hanya berdiri memperhatikan kami. Seperti biasa, beliau tidak banyak bicara. Tetapi sebelum aku masuk ke ruang akad, beliau memanggilku. Lia. Iya, ya. Beliau merapikan sedikit kerudungku yang bergeser. Kamu sudah yakin? Aku tersenyum lebar. Yakin. Beliau mengangguk pelan. Kalau begitu, ayah juga yakin. Kalimat itu membuatku hampir menangis. Aku merasa menjadi anak perempuan yang paling dicintai pagi itu. Prosesi akad berlangsung hikmat. Suara Arga saat mengucapkan ijab kabul terdengar mantap. Para saksi langsung menyatakan akad sah. Takbir bergema. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menundukkan kepala sambil menahan tangis. Arga menggenggam tanganku. Hangat. Meyakinkan. Seolah ingin mengatakan bahwa semua perjuangan kami benar-benar telah selesai. Kami saling bertukar pandang. Dia tersenyum. Senyum yang selama bertahun-tahun selalu berhasil membuatku tenang. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku bahwa beberapa jam setelah senyum itu, aku justru akan mempertanyakan apakah selama ini aku benar-benar mengenal laki-laki yang baru saja menjadi suamiku. Setelah sesi foto keluarga selesai, panitia mulai mengarahkan semua tamu menuju aula resepsi. Musik mulai terdengar lebih meriah. Lampu-lampu ballroom dinyalakan. MC mengumumkan bahwa resepsi akan segera dimulai. Aku menarik napas panjang. Kupikir bagian paling menegangkan hari itu sudah lewat. Ternyata, semua yang kulewati sejak pagi hanyalah pembuka. Karena beberapa menit setelah aku duduk di pelaminan, seorang wanita berpakaian sederhana memasuki aula. Ia tidak membawa hadiah, tidak membawa bunga. Hanya membawa sebuah amplop coklat besar yang terus digenggam erat dengan kedua tangannya. Dan ketika matanya bertemu dengan mata Arga, wajah suamiku yang sejak pagi penuh senyum mendadak kehilangan warna. Aku mengikuti arah pandang Arga. Perlahan aku menoleh ke pintu masuk aula.
Seorang wanita berdiri di sana. Usianya mungkin tidak jauh berbeda denganku. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dipadukan rok hitam selutut. Penampilannya jauh berbeda dari para tamu lain yang datang dengan kebaya, jas, dan gaun pesta. Namun bukan penampilannya yang membuat suasana berubah. Tatapan matanya. Tatapan itu lurus mengarah ke pelaminan. Tidak ada senyum. Tidak ada rasa canggung. Seolah-olah ia memang datang dengan satu tujuan. Aku merasakan genggaman tangan Arga yang tadi hangat mulai melemah. Aku melirik wajahnya. Bibirnya mengatup rapat. Rahangnya mengeras. Butiran keringat mulai muncul di pelipisnya meski ruangan sangat dingin. Mas, kamu kenal dia? Arga tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke arah wanita itu. Mas. Barulah ia menarik napas panjang. Nggak mungkin salah orang. Jawabannya terdengar pelan. Terlalu pelan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya hari itu aku mendengar nada gugup dalam suaranya. MC tetap melanjutkan acara. Para tamu masih mengobrol. Sebagian besar belum menyadari ada sesuatu yang aneh. Wanita itu mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia berjalan tanpa tergesa-gesa. Tetapi juga tanpa ragu. Beberapa tamu mulai menoleh. Mereka mengira mungkin ia anggota keluarga yang terlambat datang. Aku mencoba kembali tersenyum kepada tamu yang sedang naik ke pelaminan untuk memberi ucapan. Namun pikiranku sudah tidak lagi berada di sana. Aku terus memperhatikan wanita itu dari sudut mata. Semakin dekat. Semakin dekat. Sampai akhirnya seorang petugas WO menghentikannya. Maaf, Bu. Pelaminannya dari sebelah. Wanita itu menggeleng pelan. Saya memang mau ke sana. Petugas itu tersenyum sopan. Silakan nanti setelah sesi foto ya. Wanita itu kembali menggeleng. Saya tidak bisa menunggu. Nada bicaranya tenang. Tidak tinggi. Tidak emosional. Justru ketenangan itu membuat bulu kuduku meremang. Petugas mulai terlihat bingung. Ia melirik ke arah panitia lain. 2 orang panitia segera menghampiri. Maaf, Bu. Ada keperluan apa? Wanita itu mengangkat amplop coklat yang sejak tadi digenggamnya. Saya hanya ingin memberikan ini. Titip saja ke kami. Tidak. Jawabannya singkat. Ini harus saya berikan langsung kepada Arga. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Wajahnya kini benar-benar pucat. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Seolah-olah seseorang baru saja menyebut nama yang paling ingin ia lupakan. Aku meremas pelan tangan Arga. Mas. Ia buru-buru menoleh kepadaku dan memaksakan senyum. Enggak apa-apa. Tapi wajahmu. Cuma kaget. Kamu kenal dia? Tidak. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk pelan. Tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiranku. Kalau memang tidak kenal, mengapa reaksinya seperti orang yang baru saja melihat mimpi buruk menjadi kenyataan? Sementara itu beberapa tamu mulai memperhatikan keributan kecil di depan pelaminan. Suara obrolan perlahan mengecil. Musik yang tadinya terdengar meriah kini terasa seperti hanya menjadi suara latar. Semua mata mulai mengikuti pergerakan wanita itu. Petugas WO masih berusaha menahannya. Bu, kami mohon kerjasamanya. Wanita itu menghela napas. Saya datang jauh-jauh bukan untuk membuat keributan. Lalu untuk apa? Untuk menyelamatkan seseorang. Kalimat itu membuat aula mendadak sunyi. Aku merasakan dadaku berdegup semakin cepat. Menyelamatkan siapa? Dari apa? Belum sempat siapapun bertanya lagi. Wanita itu menatap lurus ke arahku. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras hingga terdengar sampai ke pelaminan. Mbak. Kalau hari ini saya diam, seumur hidup Mbak yang akan menanggung akibatnya. Seluruh aula mendadak membisu. Dan untuk pertama kalinya sejak resepsi dimulai, aku melihat Arga benar-benar panik. Arga langsung berdiri dari kursinya. Maaf semuanya. Suaranya terdengar sedikit bergetar, tetapi masih berusaha terdengar tenang. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Ia turun dari pelaminan beberapa langkah, lalu menghadap wanita itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita itu tidak menjawab. Tatapannya tetap tenang. Justru Arga yang mulai kehilangan kendali. Kamu pulang. Aku bilang pulang.
Beberapa tamu mulai saling berbisik. Siapa itu? Kenal sama pengantinnya ya? Mantan kali. Aku hanya duduk diam. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kalau memang tidak mengenalnya, mengapa sekarang Arga berbicara seolah mereka pernah memiliki hubungan? Wanita itu akhirnya membuka suara. Aku sudah berusaha menghubungimu. Kamu blokir semua nomor. Aku datang baik-baik. Arga langsung memotong. Sudah cukup. Kamu jangan buat malu dirimu sendiri. Nada suaranya mulai meninggi. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Aku melihat sisi Arga yang asing. Ia bukan lagi pria sabar yang selalu memilih berbicara pelan. Ia tampak seperti seseorang yang sedang ketakutan. Sangat ketakutan. Ibunya segera turun dari pelaminan. Beliau menghampiri wanita itu. Maaf, Mbak. Kalau ada urusan pribadi, jangan di acara seperti ini. Wanita itu menatap beliau dengan sopan. Saya juga tidak ingin datang ke sini. Lalu kenapa datang? Karena kalau saya datang besok, semuanya sudah terlambat. Kalimat itu membuat jantungku kembali berdegup lebih cepat. Ibunya Arga mulai kehilangan kesabaran. Kalau masalah uang atau apapun, nanti kita bicarakan. Wanita itu menggeleng. Ini bukan soal uang. Lalu soal apa? Wanita itu perlahan mengangkat amplop coklat yang sejak tadi tidak pernah lepas dari tangannya. Soal kejujuran. Aku melihat Arga spontan mencoba merebut amplop itu. Namun wanita tersebut mundur selangkah. Jangan sentuh. Suasana aula berubah tegang. MC yang sejak tadi berusaha mencairkan suasana akhirnya memilih diam. Musik dihentikan. Lampu sorot masih mengarah ke pelaminan. Tetapi kini tidak ada lagi senyum. Semua tamu berdiri dari kursi mereka. Sebagian mengeluarkan ponsel. Sebagian lagi hanya memandang dengan wajah bingung. Aku turun perlahan dari pelaminan. Langkahku terasa berat. Mas. Aku memanggil Arga pelan. Ia langsung menoleh. Wah, kamu percaya sama dia? Tentu enggak, kan? Aku menatap matanya. Entah kenapa. Hari itu aku kesulitan menemukan ketulusan yang selama ini selalu kulihat. Aku cuma ingin tahu. Siapa dia sebenarnya? Arga mengusap wajahnya dengan gelisah. Dia memaksakan tawa kecil. Dia mantanku. Kalimat itu membuat beberapa tamu kembali berbisik. Mantan? Pantes. Arga segera melanjutkan sebelum aku sempat bertanya. Dia memang belum bisa nerima hubungan kami selesai. Aku sudah putus lama. Sekarang dia sengaja datang buat ngerusak acara. Ibunya langsung mengangguk. Benar. Dari dulu dia memang keras kepala. Aku menoleh kepada wanita itu. Ia sama sekali tidak terlihat marah. Tidak berteriak. Tidak membantah. Ia hanya memandang Arga beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Kalau memang aku cuma mantan yang sakit hati. Kenapa kamu kelihatan begitu takut? Tidak ada yang menjawab. Arga hanya menelan ludah. Wanita itu kemudian memandang ke arahku. Tatapannya jauh lebih lembut. Mbak. Aku minta maaf. Mungkin setelah hari ini Mbak akan membenciku. Tapi aku lebih memilih dibenci hari ini. Daripada membiarkan Mbak menyesal seumur hidup. Dadaku mulai terasa sesak. Aku ingin semua ini segera selesai. Aku ingin seseorang mengatakan bahwa ini hanya salah paham. Bahwa wanita ini keliru. Bahwa setelah ia pergi, resepsi akan kembali seperti semula. Namun harapan itu perlahan runtuh ketika wanita itu membuka amplop coklat tersebut. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Bukan satu. Bukan dua. Melainkan satu tumpukan penuh. Ia menggenggam foto-foto itu sambil menatapku. Semua orang boleh menganggapku pembohong. Tapi foto-foto ini tidak bisa berbohong. Lalu, di depan seluruh tamu undangan, foto pertama perlahan ia balik menghadap ke arahku. Tanganku langsung gemetar. Aku belum sempat melihat isi foto itu dengan jelas. Tetapi dari cara Arga menatapnya, aku tahu benda itu bukan sesuatu yang sepele. Jangan lihat. Suara Arga terdengar lebih seperti permohonan daripada perintah. Ia kembali mencoba merebut foto-foto itu. Namun wanita tersebut segera menarik tangannya. Sudah cukup, Arga.
Berhenti bohong. Aku menatap suamiku. Mas, sebenarnya ini apa? Arga langsung menggenggam kedua bahuku. Dengar aku. Semua ini fitnah. Dia memang dari dulu nggak bisa nerima aku ninggalin dia. Dia sengaja nyiapin semua ini. Aku ingin mempercayainya. Sungguh, aku ingin semua ucapan Arga benar. Karena kalau tidak, berarti seluruh hidup yang sedang kurencanakan akan runtuh saat itu juga. Wanita itu menghela napas panjang. Lihat saja sendiri, Mbak. Aku tidak akan menjelaskan apa-apa. Biarkan bukti yang bicara. Perlahan aku menerima foto pertama. Jantungku berdetak sangat keras. Foto itu memperlihatkan Arga sedang duduk di sebuah restoran. Di depannya ada seorang perempuan. Mereka tersenyum. Tangan perempuan itu menggenggam tangan Arga di atas meja. Aku mengangkat wajah. Mas. Arga buru-buru menjawab. Itu teman kerja. Dia lagi ada masalah. Aku cuma nemenin. Aku mencoba mengangguk. Masih berusaha mencari alasan agar semuanya masuk akal. Lalu kubalik foto kedua. Lokasinya berbeda. Kali ini di sebuah kafe. Pakaiannya berbeda. Namun perempuan itu tetap orang yang sama. Posisi duduk mereka jauh lebih dekat. Aku mulai sulit bernapas. Tanganku semakin gemetar. Aku membalik foto berikutnya. Kali ini Arga dan perempuan itu sedang keluar dari sebuah hotel. Wajah Arga terlihat jelas. Tanggal yang tercetak di sudut foto membuat pandanganku kabur. 4 hari sebelum akad. 4 hari. Sebelum ia mengucapkan janji suci kepadaku. Aku merasa kakiku kehilangan tenaga. Untung ayah segera berdiri di belakangku dan memegang lenganku sebelum aku terjatuh. Alia. Suara ayah terdengar pelan. Aku tidak sanggup menjawab. Mataku terus menatap foto itu. Arga mulai panik. Itu bukan hotel. Itu gedung meeting. Sudut fotonya dibuat seolah-olah hotel. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Ada yang mulai menggeleng pelan. Ada pula yang berbisik satu sama lain. Aku tidak lagi mendengar apa yang mereka katakan. Yang kudengar hanya suara napasku sendiri. Pendek. Berat. Seolah dadaku sedang diikat kuat. Wanita itu kembali mengeluarkan satu lembar kertas. Bukan cuma foto. Ada sesuatu yang lebih penting. Arga langsung berteriak. Cukup. Suara itu menggema memenuhi ballroom. Semua orang terdiam. Aku belum pernah melihatnya berteriak seperti itu. Ia menoleh kepadaku dengan mata yang mulai memerah. Alia. Aku bisa jelasin. Percaya sama aku. Aku memandang wajah yang selama 4 tahun selalu menjadi tempatku pulang. Anehnya, untuk pertama kalinya, aku tidak tahu mana yang benar. Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada panitia. Di dalam ini ada rekaman. Aku minta tolong diputar. Panitia saling memandang. Mereka ragu. MC juga terlihat bingung. Suasana benar-benar di luar kendali. Ibunya Arga langsung maju. Jangan. Tidak ada yang boleh memutar apapun. Itu urusan pribadi. Namun sebelum ada yang sempat mengambil keputusan, terdengar suara berat dari belakang. Putar. Semua orang menoleh. Ayahku berdiri tegak. Wajahnya tenang. Tetapi sorot matanya belum pernah kulihat setajam itu. Kalau memang anak saya difitnah, rekaman itu akan membersihkan nama menantu saya. Kalau ternyata benar, beliau berhenti beberapa detik. Lebih baik kami mengetahuinya sekarang daripada setelah anak saya menjalani hidup dalam kebohongan. Ballroom kembali sunyi. Tidak ada satupun yang berani membantah. Panitia akhirnya mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Laptop segera dihubungkan ke proyektor utama yang sejak tadi menampilkan foto-foto prewedding kami. Layar besar di belakang pelaminan berubah hitam. Loading beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aku menggenggam ujung gaunku sekuat tenaga. Di sampingku, Arga menundukkan kepala. Bibirnya terus bergerak pelan. Entah sedang berdoa, atau sedang memikirkan kebohongan apa lagi yang harus ia ucapkan. Lalu, dari pengeras suara ballroom, terdengar suara seorang laki-laki. Suara yang sangat kukenal. Suara suamiku sendiri. Aku cuma butuh kamu sabar beberapa minggu lagi. Suara Arga terdengar sangat jelas dari pengeras suara. Tidak mungkin aku salah mengenalinya.
4 tahun bersama membuatku hafal setiap nada bicaranya. Ballroom yang sejak tadi dipenuhi bisik-bisik mendadak sunyi. Semua orang menatap layar besar. Lalu terdengar suara seorang perempuan. Kalau kamu benar sayang sama aku, kenapa tetap nikah sama dia? Aku langsung menoleh ke arah Arga. Wajahnya benar-benar pucat. Tangannya mengepal begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Rekaman itu kembali berlanjut. Aku nggak punya pilihan. Kalau aku batal nikah sekarang, keluarga aku bakal hancur. Tapi setelah semuanya selesai, aku janji kita tetap sama-sama. Suara perempuan itu kembali terdengar. Terus Alia. Arga menjawab tanpa ragu. Dia perempuan baik. Dia pasti bisa nerima apapun nanti. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. Aku merasa seluruh ruangan berputar. Selama ini, aku hanya dianggap seseorang yang akan menerima apapun. Suara Arga dalam rekaman kembali terdengar. Lagian dia nggak akan tahu. Asal kamu jangan muncul. Kalimat terakhir itu membuat seluruh aula langsung gaduh. Orang-orang mulai saling berbicara. Ya Allah. Parah banget. Kasihan pengantinnya. Aku tidak lagi mampu mendengar dengan jelas. Telingaku berdenging. Pandanganku mulai kabur. Aku hanya berdiri mematung. Wanita misterius itu tidak mengatakan apa-apa. Ia membiarkan rekaman berbicara sendiri. Arga tiba-tiba melangkah cepat menuju meja operator. Matikan. Matikan sekarang. Namun 2 orang panitia spontan menghalanginya. Maaf, Pak. Tolong tenang dulu. Apa tenang? Itu rekaman hasil edit. Arga berusaha melepaskan diri. Tetapi beberapa anggota keluarga justru ikut menahannya. Ayahku tetap berdiri di tempat. Beliau tidak berkata apa-apa. Tatapannya hanya tertuju kepadaku. Seolah sedang menunggu apakah aku masih sanggup berdiri. Rekaman belum selesai. Suara perempuan itu kembali terdengar. Kalau nanti dia tahu semuanya gimana? Arga tertawa kecil. Tahu dari siapa? Kamu? Aku udah blok semua nomor kamu. Kalau perlu aku ganti nomor. Pokoknya setelah resepsi selesai. Semuanya beres. Kalimat itu menjadi akhir rekaman. Layar kembali gelap. Namun suasana ballroom tidak lagi sama. Aku perlahan menoleh ke arah Arga. Ia menggeleng berkali-kali. Alia. Dengerin aku. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Aku mencoba membuka mulut. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasanya seluruh kata-kata menghilang. Yang tersisa hanya rasa sesak. Ibuku mulai menangis. Beliau memegang lenganku sambil terus berkata pelan. Lia. Maafkan ibu. Ayo kita pulang. Namun kakiku seperti menancap di lantai. Aku masih menatap laki-laki yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji sehidup semati di hadapanku. Aku berharap. Sangat berharap. Ia akan mengatakan bahwa rekaman itu palsu. Bahwa ada penjelasan yang masuk akal. Bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sayangnya, Arga justru melakukan sesuatu yang membuat harapan terakhirku ikut hancur. Ia berlutut di hadapanku. Bukan untuk meminta maaf. Melainkan untuk berbisik dengan suara pelan agar tidak didengar tamu lain. Tolong. Jangan percaya semuanya. Kita selesaikan ini nanti di rumah. Kalimat itu terdengar seperti permintaan. Namun bagiku, itu adalah pengakuan paling menyakitkan. Karena jika memang tidak bersalah, mengapa ia masih memintaku menunggu sampai tidak ada lagi saksi? Saat aku masih berusaha menahan air mata, wanita misterius itu kembali maju selangkah. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mbak. Aku tahu sekarang Mbak pasti membenciku. Tapi, aku belum selesai. Ada satu kebenaran lagi yang harus Mbak tahu. Seluruh tamu kembali terdiam. Aku mengangkat wajah perlahan. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku sudah merasa tidak ada lagi yang lebih menyakitkan daripada rekaman tadi. Ternyata, aku salah. Karena wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Dan apa yang ada di dalam map itu? Jauh lebih menghancurkan daripada semua yang baru saja kudengar. Tanganku masih gemetar ketika wanita itu membuka map biru tersebut. Tidak ada lagi bisik-bisik di dalam ballroom.
Ratusan orang yang beberapa menit lalu tertawa menikmati resepsi kini hanya berdiri mematung. Semua menunggu. Semua ingin tahu. Apa lagi yang belum selesai? Wanita itu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kertas-kertas itu tampak seperti hasil cetakan percakapan. Ia tidak langsung menyerahkannya kepadaku. Ia lebih dulu menarik napas panjang. Aku tahu ini akan sangat menyakitkan. Tapi kalau aku berhenti sekarang, Arga tetap akan menang. Aku menatapnya tanpa berkedip. Air mataku terus mengalir. Namun entah kenapa, aku tidak lagi memiliki tenaga untuk mengusapnya. Siapa sebenarnya kamu? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku. Wanita itu menatapku beberapa detik. Namanya terdengar lirih ketika ia menjawab. Namaku Nadia. Aku bukan mantan Arga. Kalimat itu langsung membuat seluruh aula kembali gaduh. Bukan mantan? Aku spontan menoleh ke arah Arga. Ia langsung memalingkan wajah, seolah tidak sanggup menatapku lagi. Nadia melanjutkan ucapannya. Dulu aku juga percaya sama dia. Tapi hubungan kami tidak pernah sampai pacaran. Aku cuma perempuan yang dijanjikan akan dinikahi. Dadaku kembali sesak. Dijanjikan akan dinikahi. Berarti, aku bukan satu-satunya perempuan yang menerima janji itu. Nadia mengangguk pelan seolah memahami isi pikiranku. Waktu itu dia bilang keluarganya sudah setuju. Dia bilang tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku percaya. Seperti Mbak percaya hari ini. Suasana kembali hening. Tak seorang pun berani menyela. Nadia membuka lembar pertama dari map itu. Itu salinan chat. Silakan Mbak baca. Aku menerima kertas itu dengan tangan yang masih gemetar. Kalimat pertama yang kulihat membuat napasku tercekat. Aku serius sama kamu. Percaya sama aku. Tahun depan kita nikah. Nama pengirimnya. Arga. Tanggalnya. Hampir 1 tahun sebelum ia melamarku. Aku membalik halaman berikutnya. Ada foto cincin. Ada foto rumah. Ada rencana masa depan. Semuanya. Persis seperti mimpi yang pernah Arga ceritakan kepadaku. Bahkan beberapa kalimat terasa sangat familiar. Seolah-olah aku sedang membaca ulang pesan-pesan yang dulu juga pernah ia kirim kepadaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena cemburu, melainkan karena aku sadar, aku ternyata bukan perempuan yang istimewa. Aku hanya menerima naskah yang sama. Dengan pemeran yang berbeda. Nadia kembali berbicara. Aku baru sadar dibohongi setelah dia menghilang. Semua nomor diblokir. Alamat kosnya pindah. Kantornya juga sudah berbeda. Aku berusaha mencari. Tapi tidak pernah berhasil. Ia menatap Arga. Sampai 2 minggu lalu. Aku melihat foto prewedding kalian di media sosial. Semua mata kembali tertuju kepada Arga. Ia masih diam. Tidak lagi membantah. Tidak lagi berteriak. Wajahnya kosong. Seolah seluruh kebohongannya perlahan mulai runtuh. Nadia melanjutkan. Aku sempat ragu mau datang. Aku pikir mungkin aku harus mengikhlaskan. Tapi setiap malam aku kepikiran satu hal. Bagaimana kalau perempuan ini mengalami hal yang sama sepertiku? Apa aku sanggup diam? Ia menggeleng pelan. Aku tidak sanggup. Tangannya mulai bergetar. Aku lebih memilih dihina satu gedung. Daripada membiarkan satu perempuan lagi kehilangan hidupnya karena laki-laki yang sama. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Dalam hati, perasaanku bercampur aduk. Sebagian diriku masih ingin marah kepada Nadia karena telah menghancurkan hari pernikahanku. Namun bagian lain mulai sadar. Ia menghancurkan hari itu bukan Nadia, melainkan kebohongan Arga sendiri. Aku menoleh perlahan kepada suamiku. Mas. Suaraku serak. Sekarang? Masih mau bilang dia cuma mantan yang gak bisa move on? Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Lalu ia menarik napas panjang. Ketika kembali mengangkat wajahnya, tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seseorang yang ingin membela diri, melainkan tatapan orang yang mulai sadar bahwa semua jalan keluar sudah tertutup. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh keluargaku berdiri dari tempat duduk mereka. Aku memang salah. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Arga. Tidak keras, tidak juga lirih.
tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan seperti kehilangan udara. Aku mematung. Selama beberapa detik aku berharap ada kalimat lanjutan. Tapi semua ini tidak seperti yang kalian pikir. Atau, aku dipaksa. Apapun. Asal ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua kekacauan ini. Namun Arga justru menundukkan kepala. Aku memang kenal Nadia. Ibunya langsung memegang lengan Arga. Arga. Cukup. Jangan ngomong sembarangan. Arga menggeleng pelan. Bu. Udah nggak ada gunanya. Suara ibunya mulai bergetar. Kamu sadar nggak yang kamu omongin? Arga memejamkan mata. Aku capek bohong. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua foto dan rekaman yang sudah kulihat. 4 tahun. 4 tahun aku mengenalnya. Dan ternyata, selama itu pula dia mampu hidup berdampingan dengan kebohongan. Aku menatap wajahnya. Jadi, semua ini benar. Arga tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya berkali-kali, lalu mengangguk pelan. Aku merasa lututku kehilangan tenaga. Untung ayah segera berdiri di sampingku. Beliau tidak berkata apa-apa. Hanya menopang pundakku agar aku tidak jatuh. Air mata terus mengalir. Namun anehnya, aku sudah tidak menangis terseduh-seduh. Justru aku merasa sangat tenang. Terlalu tenang. Seolah hatiku mulai menerima kenyataan yang paling pahit. Arga kembali berbicara. Aku memang pernah janji nikah sama Nadia. Tapi hubungan itu udah selesai. Aku ketemu kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Sayang? Suaraku pelan. Kalau benar sayang. Kenapa kamu masih ketemu perempuan lain 4 hari sebelum akad? Arga terdiam. Aku melangkah mendekatinya. Kenapa di rekaman kamu bilang aku pasti bakal nerima apapun? Tidak ada jawaban. Kenapa? Suaraku mulai meninggi. Jawab aku, Mas. Seluruh aula kembali sunyi. Arga hanya menunduk. Tangannya gemetar. Beberapa kali ia mencoba membuka mulut. Tetapi tidak satupun kata keluar. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu. Tetapi karena baru menyadari betapa bodohnya diriku. Aku yang selama ini selalu membela Arga. Aku yang selalu yakin dia berbeda. Aku yang percaya setiap janjinya. Ternyata, aku hanya percaya pada sosok yang tidak pernah benar-benar ada. Ibuku menangis semakin keras. Beberapa keluarga menghampiriku. Mereka meminta aku duduk. Meminta aku menenangkan diri. Namun pikiranku justru terasa semakin jernih. Aku melihat pelaminan yang dihias begitu indah. Bunga-bunga putih. Lampu-lampu kristal. Foto prewedding kami yang masih terpampang di layar samping. Semua terlihat sempurna. Tetapi sekarang, aku tahu semua itu hanyalah panggung yang menutupi sebuah kebohongan. Aku menoleh kepada MC. Mas. MC terlihat gugup. Iya, Mbak. Boleh saya pinjam mikrofonnya? Ia ragu-ragu. Lalu memandang kedua keluarga. Tidak ada yang menjawab. Ayahku akhirnya mengangguk pelan. MC berjalan mendekat dan menyerahkan mikrofon kepadaku. Tanganku masih bergetar saat menerimanya. Aku menarik napas panjang. Kulihat satu persatu wajah para tamu. Ada yang iba, ada yang marah, ada yang menangis. Ada pula yang hanya diam karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Aku mengangkat mikrofon perlahan. Suaranya sempat bergetar pada kalimat pertama. Bapak, Ibu, saudara dan semua tamu yang sudah datang hari ini. Terima kasih. Aku berhenti sejenak, menelan rasa sesak yang memenuhi dadaku. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Tapi ternyata, Tuhan memilih memperlihatkan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Aku memandang Arga, lalu menatap cincin yang melingkar di jari manisku. Cincin yang beberapa jam lalu kupakai dengan penuh kebanggaan. Kini terasa begitu berat. Aku menggenggam mikrofon lebih erat. Dan mengucapkan kalimat yang bahkan tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutku pada hari pernikahanku. Mulai detik ini, aku tidak bersedia membangun rumah tangga di atas kebohongan. Seluruh aula langsung dipenuhi suara isak tangis. Namun aku belum selesai.
Karena keputusan yang akan kuambil beberapa detik lagi akan mengubah hidupku untuk selamanya. Aku memejamkan mata selama beberapa detik. Kurasakan cincin di jari manisku. Beberapa jam yang lalu, cincin itu kupandangi berkali-kali dengan penuh rasa syukur. Sekarang, rasanya seperti rantai yang mengingatkanku pada semua kebohongan yang baru saja terbongkar. Aku membuka mata, lalu menatap Arga. Air matanya mulai mengalir. Alia, tolong. Jangan lakukan ini. Aku menggeleng pelan. Kenapa? Karena malu. Arga langsung menggeleng. Bukan. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa lebih menyakitkan daripada tangis. Mas, orang yang benar-benar sayang tidak akan menyiapkan kebohongan sampai sedetail ini. Aku salah. Iya. Aku hilaf. Aku takut kehilangan kamu. Aku menatapnya beberapa detik. Kalau memang takut kehilangan aku, kenapa kamu tidak takut menyakitiku? Arga terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada jawaban yang mampu menghapus semua yang telah terjadi. Aku mengangkat tangan kiriku. Perlahan, aku melepaskan cincin itu. Tanganku masih gemetar. Tetapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena aku sedang melepaskan mimpi yang selama bertahun-tahun ku jaga. Cincin itu akhirnya terlepas. Aku menggenggamnya beberapa detik. Lalu kulangkahkan kaki mendekati Arga. Semua tamu menahan napas. Tidak ada satupun yang berbicara. Aku membuka telapak tanganku. Cincin itu tergeletak di sana. Mas, aku tidak bisa menerima janji yang lahir dari kebohongan. Perlahan kuletakkan cincin itu di telapak tangan Arga. Tangannya bergetar ketika menerimanya. Alia, tolong. Kita mulai dari awal. Aku menggeleng. Awal yang bagaimana? Semua awal kita ternyata dibangun di atas kebohongan. Arga spontan memegang pergelangan tanganku. Jemarinya mencengkeram cukup kuat. Jangan pergi. Aku mohon. Aku menunduk melihat tangannya. Dulu, sentuhan itu selalu membuatku merasa aman. Hari ini, aku hanya merasa asing. Pelan-pelan kulepaskan genggamannya. Bukan dengan kasar, tetapi dengan kepastian. Mas, untuk pertama kalinya, tolong hormati keputusanku. Arga kembali mencoba mendekat. Namun ayahku berdiri di antara kami. Beliau tidak mendorong, tidak berteriak, hanya berdiri tegak. Cukup. Satu kata itu membuat Arga berhenti melangkah. Ayah menatapnya lurus. Saya titip anak saya kepada laki-laki yang saya percaya. Ternyata saya salah memilih orang. Suara ayah tetap tenang. Justru ketenangan itu membuat semua orang ikut merasakan kekecewaannya. Arga menundukkan kepala. Maaf, Pak. Ayah menggeleng perlahan. Maafmu bukan untuk saya. Lihat anak saya. Dia yang paling kamu hancurkan hari ini. Aku menggigit bibirku agar tidak kembali menangis. Melihat ayah membelaku seperti itu membuat dadaku semakin sesak. Beliau bukan tipe orang yang mudah marah. Tetapi ketika akhirnya berbicara, setiap kalimatnya terasa begitu berat. Ibuku menghampiriku. Beliau memelukku erat. Tangisnya pecah di pundakku. Ayo pulang, Nak. Aku mengangguk pelan. Sebelum langkah turun dari pelaminan, aku kembali mengangkat mikrofon. Aku minta maaf kepada seluruh tamu yang sudah meluangkan waktu datang hari ini. Aku tahu banyak yang datang dari luar kota. Banyak yang ikut mendoakan kebahagiaan kami. Tapi aku tidak sanggup melanjutkan pesta ini seolah tidak terjadi apa-apa. Aku lebih memilih kehilangan satu hari yang sudah kurencanakan selama berbulan-bulan daripada kehilangan harga diriku seumur hidup. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Bukan tepuk tangan karena bahagia, melainkan sebagai bentuk dukungan. Aku melihat beberapa ibu menyeka air mata. Beberapa bapak menganggukkan kepala pelan. Aku bahkan melihat petugas WO ikut menangis sambil menundukkan wajah. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah turun dari pelaminan. Tidak lagi sebagai pengantin yang sedang berbahagia, melainkan sebagai seorang perempuan yang baru saja kehilangan mimpi terbesarnya. Di belakangku, aku mendengar suara Arga memanggil namaku berkali-kali. Alia.
Alia, jangan tinggalin aku. Namun, aku tidak pernah menoleh lagi. Karena aku sadar, kalau sekali saja aku menoleh, mungkin aku akan kembali memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah berkali-kali memilih membohongiku. Saat pintu ballroom terbuka, aku melangkah keluar bersama ayah dan ibuku. Udara sore terasa jauh lebih dingin. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semua rahasia itu terbongkar, aku bisa menarik napas panjang. Meski hatiku hancur, setidaknya aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku belum tahu bagaimana hidupku setelah hari itu. Aku belum tahu seberapa sulit menyembuhkan luka yang baru saja tercipta. Namun satu hal akhirnya kupahami. Kadang Tuhan tidak menghancurkan hidup kita. Dia hanya menghancurkan kebohongan yang selama ini kita anggap sebagai kebahagiaan. Suara pintu ballroom menutup perlahan di belakangku. Aku berhenti sejenak di anak tangga depan gedung. Gaun pengantinku yang sejak pagi dijaga agar tetap bersih kini menyapu lantai tanpa lagi kupedulikan. Beberapa tamu mengikuti kami keluar. Mereka tidak berusaha menghentikanku. Sebagian hanya menatap dengan wajah iba. Ada yang berbisik pelan mendoakanku. Ada pula yang sekadar menganggukkan kepala seolah ingin mengatakan bahwa aku sudah mengambil keputusan yang benar. Aku mengangkat wajah menatap langit. Cuaca sore itu mendung. Persis seperti isi hatiku. Ayah berdiri di sampingku. Beliau tidak banyak bicara. Tiba-tiba beliau melepas jas yang sejak pagi dipakainya. Lalu disampirkannya ke pundakku. Jangan masuk angin. Kalimat sederhana itu langsung membuat air mataku kembali jatuh. Di tengah semua rasa malu, di tengah semua rasa hancur, aku masih punya rumah untuk pulang. Aku memeluk ayah erat. Maaf, ya. Beliau mengusap kepalaku perlahan. Kenapa minta maaf? Ayah gagal menjaga Alia. Ayah langsung menggeleng. Bukan. Hari ini bukan kamu yang gagal. Yang gagal adalah laki-laki yang tidak mampu menjaga kepercayaan. Aku menangis semakin keras. Selama ini aku selalu menganggap ayah adalah orang yang paling sulit menunjukkan kasih sayang. Ternyata, beliau hanya tidak pandai mengucapkannya. Beliau menunjukkannya lewat tindakan. Lewat cara beliau berdiri di sampingku ketika semua orang sedang melihatku. Lewat cara beliau tidak pernah sekalipun menyuruhku bertahan demi menjaga nama baik keluarga. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dari ballroom. Langkahnya pelan. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia berhenti beberapa meter di depanku. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Kami sama-sama terdiam cukup lama. Lalu aku bertanya pelan. Kenapa kamu tetap datang? Padahal kamu tahu semua orang pasti akan membencimu. Nadia menarik napas panjang. Dulu, waktu aku tahu dia meninggalkanku, tidak ada satu orang pun yang memperingatkanku. Aku harus menanggung semuanya sendirian. Ia menundukkan kepala. Aku tidak ingin perempuan lain mengalami hal yang sama. Air matanya jatuh. Aku memang menghancurkan resepsimu. Tapi percayalah, aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Aku memandang wajahnya cukup lama. Aku teringat bagaimana tadi aku sempat membencinya. Menganggap dialah penyebab semua kekacauan. Padahal, kalau dipikirkan lagi, andai Nadia memilih diam, mungkin aku baru mengetahui semuanya beberapa bulan kemudian. Mungkin setelah aku benar-benar tinggal serumah dengan Arga. Mungkin setelah aku memiliki anak. Atau, mungkin aku tidak akan pernah tahu sama sekali. Aku melangkah mendekatinya. Kemudian memeluknya. Nadia langsung menangis di bahuku. Terima kasih. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Ia terlihat terkejut. Aku tahu keberanianmu datang ke sini pasti tidak mudah. Mungkin hari ini semua orang menganggapmu perusak pesta. Tapi suatu hari nanti, aku akan selalu mengingatmu sebagai orang yang menyelamatkan masa depanku. Nadia menangis semakin keras. Ia terus meminta maaf. Namun kali ini aku benar-benar tidak lagi marah kepadanya. Karena orang yang menghancurkan hari pernikahanku bukan perempuan di hadapanku, melainkan laki-laki yang memilih berbohong sampai detik terakhir. 2 bulan berlalu. Video kejadian di resepsiku tersebar luas di media sosial. Banyak orang yang mengenaliku. Sebagian memberikan dukungan. Sebagian lagi menyalahkanku karena dianggap terlalu berlebihan. Katanya, seharusnya aku memaafkan. Katanya,
Tidak ada manusia yang sempurna. Katanya, laki-laki memang bisa hilaf. Awalnya komentar-komentar itu sempat membuatku kembali mempertanyakan keputusanku. Namun setiap kali keraguan datang, aku selalu mengingat satu kalimat dalam rekaman itu. Dia pasti bisa nerima apapun nanti. Kalimat itulah yang menyadarkanku. Yang diminta Arga bukan maaf, melainkan izin untuk terus mengulang kesalahan. Dan aku tidak mau menjalani hidup dengan terus berharap seseorang berubah, sementara berkali-kali ia membuktikan bahwa kejujuran bukan pilihannya. Beberapa minggu kemudian aku mengembalikan seluruh hadiah pernikahan kepada keluarga masing-masing. Aku juga menjual sebagian dekorasi dan perlengkapan yang masih bisa dimanfaatkan. Sisa uangnya kusumbangkan ke panti asuhan dekat rumah. Aku ingin mengakhiri semua kenangan itu dengan sesuatu yang tetap membawa manfaat. Perlahan, aku kembali bekerja. Aku kembali tertawa bersama teman-temanku. Aku kembali belajar menikmati pagi tanpa harus memikirkan seseorang yang telah mengkhianatiku. Lukanya memang belum hilang. Mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi luka itu tidak lagi mengendalikan hidupku. Sekarang, setiap kali ada orang bertanya apakah aku menyesal karena membatalkan semuanya di depan ratusan tamu, jawabanku selalu sama. Tidak. Yang akan kusesali justru kalau hari itu aku memilih diam. Karena rasa malu hanya bertahan sementara. Tetapi hidup dalam kebohongan bisa menghancurkan seseorang seumur hidup. Kalau hari itu aku tetap bertahan hanya demi menjaga gengsi, mungkin hari ini aku masih menjadi istri seorang pembohong. Dan setiap pagi aku harus berpura-pura bahagia di samping orang yang sudah mengkhianati kepercayaanku sejak sebelum kami resmi menjadi suami istri. Hari itu aku memang kehilangan pesta. Aku kehilangan gaun impianku. Aku kehilangan rencana masa depan yang sudah kususun bertahun-tahun. Tetapi aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan sekarang aku percaya, kadang akhir yang paling menyakitkan justru menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih jujur. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan tetap melanjutkan pernikahan demi menjaga nama baik keluarga, atau memilih pergi seperti yang kulakukan? Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari itu?